Assalamualaikum teman-teman, salam rahayu. Ketemu lagi di channel Misteri Sumatera. Dan kita masih membahas tentang legenda tewasnya Pati Gajah Mada di Tumihang. Dan kita masih membahas tentang Perang Bali yang di kemudian hari kisah di sini akan terkait dengan legenda di Tumihang itu. Dan kita akan memasuki part 65 dengan judul Ketika Nagara Kertagama Diam, Perang Bali 1343 Masehi dan Sisi Gelap Ekspansi Majapahit. Oke, kita akan membahas lebih dalam lagi. Kita mulai aja teman-teman. Sejarah seringkali ditulis oleh mereka yang menang, dan lebih sering lagi oleh mereka yang ingin dikenang. Dalam konteks Nusantara, Nagara Kertagama adalah salah satu warisan sastra politik yang agung, sering dikutip sebagai bukti kejayaan Majapahit di bawah Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Namun, puja-puji terhadap keagungan kerajaan ini ternyata menyimpan diam yang mencurigakan terhadap berbagai konflik berdarah yang terjadi di balik layar ekspansi besar-besaran tersebut. Salah satu yang paling mencolok adalah Perang Bali 1343 Masehi. Perang yang disebut tapi tak dijelaskan. Nagara Kertagama yang ditulis Prapanca pada 1365 menyebut bahwa Bali sudah tunduk kepada Majapahit. Namun, kitab ini tidak mengungkap bagaimana sebenarnya proses penaklukan itu terjadi. Tak ada penjelasan tentang pertempuran sengit, korban ribuan jiwa, atau konflik internal dalam tubuh ekspedisi Majapahit sendiri. Sebaliknya, naskah ini memilih untuk menulis Bali sebagai satu lagi wilayah yang menghaturkan upeti, seolah semuanya berlangsung damai. Namun, naskah-naskah Bali kuno dan buku karya M. Yamin dan juga catatan ilmiah seperti karya Enum Nurhayati menunjukkan realitas yang jauh berbeda. Penaklukan Bali adalah perang besar. Arya Damar, Aditya Warman Muda, memimpin pasukan besar dari Palembang dan Pasundan berjumlah lebih 20.000 prajurit. Dalam konflik itu, hanya sekitar 3.000 pasukan yang selamat. Dan justru pasukan Arya Damarlah yang bertahan hingga akhir dan menyelesaikan perang. Kisah-kisah ini banyak ditulis di Google. Jadi hal-hal kisah ini tidak bisa disembunyikan oleh banyak pihak dimanapun. Kita lanjut. Sisi gelap ekspansi, perselisihan, intrik, dan penghapusan nama. Dalam ekspedisi Bali, konflik internal juga mencuat. Beberapa sumber menyebut adanya friksi antara Gajah Mada dan Arya Damar. Walau Arya Damar terbukti menjadi aktor kunci dalam kemenangan, dalam narasi besar Majapahit namanya justru menghilang atau disamarkan. Ironisnya, setelah perang usai, saudara-saudara Arya Damarlah yang ditunjuk memimpin Bali, seperti Arya Kenceng dan Arya Kutawandira. Tanda bahwa pengaruh keluarga Arya Damar sangat besar di sana. Tapi di sejarah resmi, semua itu nyaris tidak terdengar. Sejarah ini menunjukkan pola mereka yang berjasa tapi tak sesuai dengan agenda pusat dihapus dari memori kolektif. Di sisi lain, tokoh seperti Gajah Mada terus ditinggikan sebagai simbol tunggal persatuan Nusantara.
meski kenyataan di lapangan jauh lebih kompleks. Nagara Kertagama, warisan dunia, bukan kebenaran tunggal. UNESCO telah menetapkan Nagara Kertagama sebagai Memory of the World. Tapi itu bukan berarti naskah ini adalah satu-satunya kebenaran sejati. Seperti semua karya politik sastra, ia lahir dari konteks kuasa dengan tujuan memperkuat legitimasi raja dan perdana menterinya. Ketika kita membacanya secara kritis, kita menyadari bahwa banyak suara dari daerah, para panglima dan korban perang tak mendapat tempat dalam karya ini. Perang Bali 1343 Masehi adalah pengingat bahwa sejarah yang ditulis bukan selalu sejarah yang utuh. Banyak yang harus digali, dari naskah daerah, arkeologi lokal, hingga catatan para penulis modern yang berani mempertanyakan narasi resmi. Menolak lupa, merawat ingatan. Jika kita ingin membangun jati diri bangsa yang sehat dan adil, kita perlu membaca sejarah secara menyeluruh, bukan hanya dari satu naskah suci. Kisah Arya Damar dan Perang Bali 1343 memberi kita pelajaran penting tentang kontribusi yang dilupakan, pengorbanan yang disembunyikan, dan kemenangan yang tidak diklaim. Dan di sanalah tugas kita sebagai generasi baru melawan pelupaan, menyuarakan yang disenyapkan, menyalakan kembali bara sejarah yang tertimbun abu. Kita tidak sedang menafikan jasa Gajah Mada, melainkan sedang menagih kejujuran sejarah, karena hanya dengan melihat semua sisi, termasuk mereka yang pernah disisihkan, kita benar-benar bisa menyusun kembali identitas Nusantara yang utuh, tapi yang sesuai saran dari UNESCO. Kalimat "kita benar-benar bisa menyusun kembali identitas Nusantara yang utuh" sangat selaras dengan mandat dan seruan UNESCO yang mendorong banyak negara-negara untuk tidak menjadikan sejarah sebagai dogma tunggal, melainkan sebagai ruang reflektif yang terbuka pada keragaman sumber, perspektif, dan narasi. UNESCO dalam berbagai konvensi dan pedoman pelestarian warisan budaya selalu mengingatkan sejarah dan warisan bukanlah milik segelintir tokoh atau kerajaan, melainkan milik kolektif seluruh peradaban yang turut membangunnya, termasuk mereka yang sering dilupakan. Warisan dunia bukan dogma, melainkan cermin keberagaman ingatan umat manusia. Itulah prinsip yang seharusnya menjadi kompas dalam membaca ulang Nusantara. Maka, ketika kita menggali kisah Arya Damar atau Aditya Warman Muda dan Perang Bali 1343 yang absen dari Nagara Kertagama, tapi hidup dalam babat lokal dan sastra rakyat, kita sedang menghidupkan kembali bagian-bagian sejarah yang selama ini dikubur dalam senyap. Inilah saatnya membaca secara teknis lintas sumber dan lintas pusat kekuasaan, bukan untuk menjatuhkan suatu tokoh demi yang lain, tetapi untuk menyusun kembali identitas Nusantara yang utuh, jujur, dan adil. Sebuah identitas yang tidak membungkam anak Sumatera, Kalimantan, Bali, atau Sulawesi demi kemegahan pusat Jawa saja atau Majapahit saja dahulu kala. Kalimat sebuah identitas yang tidak membungkam anak Sumatera, Kalimantan, Bali, atau Sulawesi demi kemegahan pusat Jawa saja adalah kritik
terhadap narasi sejarah yang terlalu berpusat pada Jawa, khususnya dalam konteks Majapahit dan tokoh-tokoh seperti Gajah Mada atau Hayam Wuruk. Artinya, identitas bangsa Indonesia yang sejati seharusnya dibangun dari pengakuan yang adil terhadap kontribusi seluruh wilayah Nusantara, bukan hanya dari kejayaan kerajaan-kerajaan besar yang berbasis di Jawa. Kalimat ini juga adalah ajakan untuk membangun narasi sejarah Indonesia yang inklusif, adil, dan mencerminkan kenyataan bahwa Nusantara dibangun oleh banyak tangan, bukan satu pusat saja. Ini sejalan dengan prinsip UNESCO yang menekankan multifakulti, banyak suara, dalam memahami warisan sejarah dunia. Kalimat ini sejalan dengan prinsip UNESCO yang menekankan multivokality, banyak suara, dalam memahami warisan sejarah dunia. Berarti UNESCO mendorong agar warisan sejarah dan budaya tidak dilihat hanya dari satu sudut pandang dominan, melainkan harus mencerminkan berbagai perspektif, kelompok, dan wilayah yang turut membentuknya. Penjelasan kata per kata. UNESCO, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menetapkan prinsip pelestarian warisan budaya dan sejarah dunia. Multivokality, banyak suara, pandangan bahwa sejarah dan budaya harus diungkap melalui beragam suara dan sudut pandang, bukan hanya dari narasi resmi atau dominan. Memahami warisan sejarah dunia artinya bagaimana kita menafsirkan, menulis, dan menghargai peristiwa-peristiwa sejarah dan peninggalan budaya. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini mengajak kita untuk tidak hanya mengandalkan Nagara Kertagama sebagai satu-satunya sumber sejarah kejayaan Nusantara, mengakui kontribusi tokoh seperti Aditya Warman, Arya Damar, Arya Kenceng, dan wilayah seperti Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi sebagai bagian dari sejarah bangsa yang sah dan penting. Membuka ruang untuk sumber-sumber lokal seperti babat, kidung, hikayat daerah, atau bahkan warisan lisan yang selama ini sering dianggap pinggir dan tidak resmi. Kesimpulan, multivokality berarti bahwa sejarah yang adil adalah sejarah yang mendengarkan semua suara, bukan hanya suara pemenang, penguasa, atau pusat kerajaan, tapi juga dari rakyat biasa, wilayah terjajah, dan tokoh yang terlupakan. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu di episode ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita akan ketemu di episode-episode berikutnya. Terima kasih.